terbang bukan lagi menjadi hayalan semata, tapi sudah menjadi kenyataan. Setelah diluncurkan resmi di ajang Indonesia International Motor Show Hybrid 2021 di bulan April lalu, taksi terbang Ehang akhirnya tiba di Jakarta. Dan kini sudah berada di dealer Prestige Image Motorcars Jakarta Utara. Taksi terbang Ehang 216 ini memiliki muatan maksimum 220 kg dengan kecepatan maksimum 120 km per jam dan memiliki daya listrik 100% untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi. Drone ini pun dapat diisi dengan tenaga listrik hingga 220 volt atau 380 volt dalam 1,5 jam saja. Taksi terbang ini juga memiliki 16 baling-baling dengan lengan yang bisa dilipat sehingga efektif dan menghemat area parkir karena hanya memakan lahan seluas 5 meter persegi. Ehang 216 juga dirancang agar dapat menempuh jarak penerbangan 35 km dengan muatan maksimum dalam 21 menit. Mampu mencapai ketinggian hingga 3.000 meter dan diklaim menjadi transportasi yang modern bagi masyarakat perkotaan tanpa memerlukan landasan pacu. Sejumlah warga Bekasi mencuci pakaian dengan menggunakan air limbah. Ironisnya, selain berwarna hitam pekat, air kali yang tercemar limbah pabrik ini juga berbau tak sedap. Aliran Kali Cirema Abang di Kampung Sukamantri, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dulunya sangat bersih, namun kini terkontaminasi limbah pabrik. Bahkan ikan peliharaan warga di aliran kali tersebut banyak yang mati. Meski demikian, sejumlah warga yang tinggal di sekitar bantaran kali terpaksa memanfaatkan air di aliran sungai untuk mandi dan mencuci. Pasalnya warga mengaku tak ada lagi sumber air yang dapat dimanfaatkan. Akibatnya, sebagian warga mulai terjangkit penyakit kulit seperti gatal-gatal. Pedagang bakso di Bandung, Jawa Barat Muhammad Dafa Abila mendadak viral karena parasnya yang mirip aktor Korea. Sontak para pengunjung yang datang ke kedai bakso miliknya, kebanyakan kaum hawa yang penasaran nih sama opa Korea ala Indonesia ini. Setelah viral dan banyak yang meminta foto, Dafa bersyukur karena bakso dagangannya laris manis. Sejak buka warung bakso pada Juli lalu, yang semula hanya dapat menjual 5 porsi sehari, saat ini bisa sampai habis terjual. Alhamdulillah ya opa. Bahkan Dafa mengaku banyak tawaran untuk menjadi model, main film, dan endorsement ataupun menjadi bintang iklan pun berdatangan. Pengunjung wanita yang datang ke kedainya pun tak segan-segan untuk meminta foto bersama dirinya. Sadis. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan berita bocah 6 tahun yang menjadi korban orang tuanya sendiri, di mana mata bocah tersebut dicongkel menggunakan tangan kosong sebagai tumbal kedua orang tuanya dalam praktik pesugihan. Penganiayaan sadis yang dilakukan orang tuanya pun mengakibatkan korban nyaris buta. Tak hanya korban, namun sang kakak pun tak lepas dari siksaan hingga tewas dan matanya pun ikut dicongkel. Semakin ironis, tindakan penganiayaan ini pun dibantu oleh sang paman dan neneknya. Kejadian ini terjadi di Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Hingga kini aparat Satreskrim Polres Goa pun masih melakukan penyelidikan setelah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan. Banyak komentar para netizen yang tak percaya akan tindakan tersebut dan sangat prihatin akan peristiwa yang menimpa sang bocah. Ngeri banget ya Kristal. Gini nih akibatnya kalau orang kurang iman. Aduh anak-anak sampai dikorbanin buat jadi tumbal pesugihan. Lagian zaman sekarang itu udah canggih loh. Masih aja loh orang-orang percaya sama hal yang kayak gitu. Makanya itu kayak gak habis pikir gitu ya. Via pas waktu aku baca berita ini juga kayak oh my god. Musik oh my god. Tuh. Kayak itu kayak gak percaya banget kemana gitu akal sehatnya bapak Betul ibunya banget. gitu kan. Tapi daripada kita terlalu emes dengan berita yang mengerikan pagi-pagi, kita mau sapa dong Morning People yang udah ada di sini. Yaps. Morning people. Yes, ketemu lagi sama kita. Ada saya Krisala Syahdi dan juga Lutfi Agizal. Dan untuk para morning people yang di rumah, kita mau informasikan bahwa proses syuting hari ini kami berdua dan kru yang bertugas sudah melakukan protokol kesehatan dan sudah swab. Alhamdulillah hasilnya adalah negatif. Dan juga pastinya selamat datang Morning People pastinya di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning Update. Yap, seperti biasa kita mau kasih informasi mengenai seputar hal-hal yang luar biasa di luar sana buat morning people yang ada di rumah. Nah, ada satu hal mengenai pesugihan. Hah? Pesugihan lagi, Vi? Yaps, pesugihan. Nggak cukup tadi tuh kita udah bahas-bahas yang serem-serem gitu. Justru itu, ada pesugihan yang identik dengan satu hewan. Kamu tahu nggak hewan apa? Oke, aku tebak ya. Yap.
toke. Kalau mesti begini toke. 7 kali kata kayak. Beda, bukan. Oke. Tidak merayap, apa? Tidak merayap. Yap. Oke. Kambing. Ah, Biasanya pala kambing gitu. Enggak, bukan. Bukan. Ini clue-nya adalah hewan yang selalu membangunin Mori people yang ada di rumah kalau pagi hari. Oh, aku tahu. Apa itu? Ini yang katanya ayam, Yaps. tapi bentuknya tuh hitam ya dari ujung kaki sampai jeger. Itu bener kan namanya Betul, jeger. Itu hitam. Betul. Tapi aku nggak tahu namanya apa. Namanya adalah ayam cemani. Oh, ayam cemani Betul. namanya. Nah, ayam cemani ini sering banget dikatakan bahwa untuk kepentingan pesugihan. Itu mitosnya ya. Tapi Atau benar fakta? atau salah, fakta atau mitosnya kita lihat aja tayangan yang berikut ini untuk Morning People yang ada di rumah. Ini dia, ayam cemani. Morning People mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan keberadaan hewan satu ini, sebab bentuk fisiknya sangatlah unik. Bagaimana tidak, seluruh bagian tubuh dari ayam cemani berwarna hitam legam, termasuk darah dan juga dagingnya, sehingga kerap kali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Berikut Morning Update merangkum sederet fakta dan mitos seputar ayam cemani. Nggak sih Morning People, ayam cemani konon sudah terkenal sejak zaman Majapahit loh. Menurut legenda yang beredar, ayam cemani berasal dari Jawa Tengah dan sudah ada sejak era kerajaan Majapahit. Namun dahulunya berwarna putih. Kemudian ayam tersebut pun dikawinkan dengan ayam hitam. Namun siapa sangka, anak ayam yang dihasilkan justru berwarna hitam legam secara keseluruhan. Alhasil ayam itu pun diberi nama cemani, yang berarti hitam legam dalam bahasa Sanskerta. Ayam cemani dipercaya memiliki daya magis yang kuat. Maka tak heran jika ayam ini biasa dijadikan pelengkap dalam berbagai ritual upacara adat. Berdasarkan kepercayaan beberapa masyarakat, ayam cemani sangat digemari makhluk halus. Ada yang beranggapan menyajikan ayam tersebut dalam sesajen dapat menghindarkan diri dari makhluk halus. Ada pula yang menggunakan ayam cemani sebagai syarat utama dalam ritual pesugihan. Warna hitam dari ayam cemani ini seringkali dianggap menyeramkan dan dikaitkan dengan ilmu gaib. Tapi ternyata warna hitam tersebut berasal dari kondisi genetik unik yang disebut fibromelanosis. Kondisi inilah yang menyebabkan mutasi sel berfungsi di sel tubuh ayam. Berdasarkan penelitian tersebut, membuat lapisan sel epidermis di seluruh bagian tubuh ayam cemani menghasilkan pigmen warna hitam. Ayam berwarna hitam legam ini memiliki nilai jual yang terbilang fantastis loh Morning People. Harga untuk satu ekornya saja diperkirakan bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung dengan ukurannya. Menurut informasi yang beredar, harga sepasang anak ayamnya saja berkisar Rp500.000 hingga Rp700.000. Sedangkan untuk sepasang induknya, harganya diperkirakan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah pemirsa, ayam yang sangat unik ini ternyata asli hewan Indonesia loh. Meski demikian, siapa sangka pesona ayam cemani ini sangat mendunia, termasuk ke belahan dunia Amerika Serikat. Saking mempesonanya, ayam ini diberi julukan Lamborghini dalam dunia unggas. Uniknya, di sana ayam cemani dijual khusus untuk dikonsumsi dan dipelihara. Menarik ya? Pemirsa, itulah sederet fakta dan mitos seputar ayam cemani. Tuh kan Kristal, bahwa warna hitam itu bukan karena mitos, tapi karena unsur genetik dari ayam cemani itu. Oh gitu. Tapi sebenarnya aku benar-benar nggak nyangka loh, Vi. Kalau misalnya ayam cemani itu sebenarnya udah ada dari zaman Majapahit. Berarti tua banget ya, dia udah ada, Vi. Betul banget. Itu pasti gara-gara informasi yang kita berikan ke Morning Update yang ada di rumah, bahwa sebenarnya ada informasi yang sebenarnya kita tuh nggak ngeh dan nggak tahu. Apa tuh? Ya seperti tadi ayam cemani yang kayak mitos, tapi itu ternyata ada sejarahnya dari Majapahit. Betul. Mengenai ayam-ayaman, masih ada nih, bukan tentang mitos kali ini, tapi tentang suatu hal yang lucu dari ayam cemani dan kawan-kawan. Serius? Ya, lebih lucu daripada ayamnya bisa kamu loh. ngobrol. Ayamnya bisa ngobrol apa gimana? Bisa joget TikTok mungkin ya. Itu bukan ayam cemani. Soalnya di TikTok ada loh. Itu ayam kota kali, Vi. Maksudnya ayam yang jualan di kota gitu. Nah ini ya informasinya, kita lihat aja. Ayam cemani yang lucu sekali. Ayam kota. Hello Morning People, ngomongin perayaman, pastinya kamu udah nggak asing lagi ya.
Tapi gimana dengan tingkah laku ayam-ayam ini ya? Dijamin menggelitik dan bikin kamu ketawa sekaligus happy di pagi hari. Jadi langsung aja yuk kita intip video-video ayam berikut ini. Ayam jago jangan diadu. Mungkin penggalan lagu dari Aibia Saskia ini cocok buat dua ayam yang lagi beradu ini. Sama-sama pejantan, namun berbeda warna. Mungkin juga ini yang jadi musabab mereka saling beradu. Dan jadi cara untuk lebih dekat lagi ya Morning People. Si ayam cemani satu ini sepertinya nggak suka untuk disentuh. Ia selalu kabur ketika sang pemilik peternakan mengelus bulunya yang hitam. Kenapa sih ya ayam cemani? Apakah kamu takut bulu badan jadi rontok? Pet me. No petting, thank you. I don't wanna be petted. Do not pet. You can go pet your mom or something. No petting, no petting. Get your petty paws away from me. Pagi-pagi emang enak nongkrong di kursi malas. Mungkin kenikmatan ini juga yang ingin dirasakan si bayi ayam cemani yang asik duduk di kursi malasnya sambil digoyang-goyangkan oleh sang pemilik. Lama-lama bakal ketiduran nih kayaknya Morning People. Bukan cuma kita yang bisa berakting, ayam pun jago kalau beradu sandiwara. Seperti si ayah ayam yang pura-pura mati. Terlihat para anak ayam dan sang induk mematuk-matuk tubuh si ayah yang terbujur kaku di aspal. Lalu meninggalkan si ayah ayam. Duh, gemes banget ya. Ayam rock and roll bisa jadi incaran para betina. Lihat saja jambulnya yang sangat lebat sampai menutup mata si ayam. Tapi tetap aja penampilannya masih terbilang oke, bahkan tergolong nyentrik untuk seekor ayam. Terakhir, ada si ayam yang punya bulu lebat. Bulu hitamnya sampai menutupi bagian kaki, sehingga terlihat si ayam seperti gemuk hingga bagian bawah. Sangat berbeda dengan ayam-ayam pada umumnya. Nah, itu tadi video lucu dan menggemaskan dari tingkah ayam-ayam yang ada di sosial media. Gimana Morning People? Mana yang lebih lucu dan bikin kamu tertarik? Ya ampun lucu banget Vi. Ternyata ayam itu selain menyeramkan dia juga lucu banget ya. Yoi. Karena sebenarnya nih Morning People juga mesti tahu aku tuh sebenarnya takut ayam. Aku punya pengalaman agak-agak menyeramkan sama ayam. Aku pernah dipatok sama ayam jago. Oh ya? Iya. Ayam jago atau jagonya ayam? Nah buat Morning People kita masih banyak informasi yang kita bakal bagikan. Tapi tenang, kita masih lama kok waktunya buat informasi yang informatif kepada para Morning People yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, mengenai bisnis soal ayam cemani akan kita bahas setelah yang satu ini. Tapi mau ada yang lewat. Apa yang mau ada lewat? Nah yang ini nih yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Mungkin semua orang pernah mendengar ayam cemani, atau yang bisa disebut juga sebagai ayam kedu dan ayam selasi. Salah satu jenis unggas yang telah dikembangkan di Pulau Jawa sejak abad ke-12 dan memiliki karakteristik warna hitam legam hampir di seluruh tubuhnya. Kepopuleran ayam cemani di Indonesia pun tidak terlepas dari harga jual yang tinggi dan juga mitos yang selalu dibawa oleh unggas satu ini. Bayangkan saja, untuk seekor ayam cemani dewasa saja bisa dihargai hingga 25 juta rupiah bahkan lebih. Sedangkan untuk satu butir telurnya ditaksir memiliki harga mencapai 250 ribu rupiah. Maka tak heran jika semakin banyak orang yang tertarik untuk mencoba bisnis ayam cemani. Dan berikut beberapa tips bisnis ayam cemani untuk Morning People. Pertama, Anda bisa siapkan lokasi yang tepat seperti kandang yang langsung terkena sinar matahari serta tidak lembab agar terhindar dari bibit penyakit. Lalu pilihlah indukan asli yang belum pernah disilangkan seperti tubuhnya yang berwarna hitam pekat, lidah berwarna abu-abu, serta darah ayam cemani yang berwarna merah tua atau tampak kehitaman. Anda juga bisa tempatkan satu jantan dan 4 betina cemani dalam satu kandang yang sempit untuk proses perkawinannya. Perlu diingat pula, saat bertelur hingga menetas, anakan ayam cemani sangat sensitif terhadap suhu yang menyebabkan mereka rentan pada kematian. Oleh sebab itu usahakan untuk selalu diberi lampu pijar di setiap kandangnya.
Peranakan ayam cemani pun harus diberikan vaksin tetelon atau vaksin cacar. Sedangkan untuk pakan, usahakan memberikan pakan murni tanpa campuran apapun. Dan jangan lupa pindahkan anakan ayam cemani ke kandang yang lebih besar untuk mengirit pengeluaran. Saat ayam cemani beranjak dewasa, Anda bisa mencampurkan pakan dengan nasi aking, bekatul, jagung giling, ketan hitam, gabah, beras merah, kacang hijau atau kedelai, dan campuran makan lainnya sebanyak 2 kali sehari. Harga ayam cemani di pasaran pun beragam, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Maka tak salah jika bisnis ayam cemani menjadi salah satu inspirasi bisnis baru yang bisa morning people geluti. Wow, Ih. satu telur ayam harganya bisa 100.000 sampai mau jutaan rupiah. Tapi itu kenapa bisa mahal ya Vi ya? Ayam itu maksudnya telurnya aja mahal, apalagi ayamnya gitu. Apa sih yang bikin Nah, mahal? menurut informasi nih bahwa telur ayam cemani itu digunakan untuk hiasan. Oh dan ini nih, juga, ini telurnya ya Vi ya? Nah, itu telurnya tuh. Nah, juga ini Oh. bisa digunakan untuk meningkatkan stamina dan proteinnya itu sangat tinggi banget. Masa Buat sih? para daddies, ya kan, apalagi calon bapak muda seperti saya, ini bagus banget karena proteinnya tinggi banget gitu. Stamina tubuh Anda bisa strong. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya telurnya itu nggak berbeda dengan telur-telur ayam yang lainnya ya Vi ya? Iya, kayak telur ayam kampung gitu ya. Iya. Gitu. Nah ini sebenarnya penasaran sih gimana cara bedainnya telur ayam cemani sama telur ayam yang beneran gitu loh, Nah, yang biasa gitu. Untuk membedakan ini aku akan panggil expertnya. Ada namanya Bapak Iskak. Dia adalah pengusaha ayam. Tuh kan gue kaget. Karena ayamnya sudah hadir di sini. Kita sambut aja Bapak Iskak. Selamat Halo, datang. Pak Iskak. Kasih selamat. Apa kabar? Baik. Ini spesial untuk morning people di rumah. Pak Iskak udah bayar lagi. Bawa ayam cemani. Aku cek dulu. Ini suaranya kayak gimana? Coba suruh bunyi, Mas. Coba Coba bunyi. Ayo, ayam bunyi. boleh dikeluarin aja dulu Mas, dikasih lihat ke morning people gitu. Oh! Itu bukan suara ayam. Itu suara anjing. Gede banget Oh my sumpah. God. Gede Gua banget. juga takut. Vi, gede banget Vi. Oh. Wow. Hitam pekat ya Mas ya ternyata ya. Oh ini ayam. Ini bulunya kayak ayam nggak? Boleh aku pegang nggak? Boleh. Kayak ayam. Oh iya kayak ayam yang biasa loh. Iya. Sini Kristal, sini. Kamu kalau takut duduk sini. aja deh bener. Oh, nah Mas ini umur berapa nih kira-kira usia segede ini tuh? Sebesar ini kurang lebih sekitar 10 sampai 11 bulan. 10 sampai 11 bulan. Ini ayamnya jantan Ini jantan ya? atau betina? Jantan. Jantan, ada Yang- jenggernya. Oh yang ngebedain itu. Ini memang hitam semua ya, sampai ke kaki-kaki maaf kulit-kulitnya pun juga hitam. Kulitnya hitam. Kulit hitam. Oh gitu. Aku takut sama ayam. Aku udah siap-siap begini Ada nih. aku, tenang, ada aku. Aku bisa melindungi kamu dari ayam-ayam nakal. Apalagi ayam-ayam yang ada di kota-kota besar. Aku tahu kamu expertnya ayam kok, tenang aja. Aku tahu. Nah, ini Pak Iskak, ini boleh tanya pertama kali kenapa sih kok membudidayakan ayam cemani? Why gitu loh. Pertama kali apa yang menginspirasi Pak Iskak untuk menjadi peternak ayam cemani? Pertama kalinya karena saya senang lihat ayam ini dari segi bentuknya kan unik gitu kan, warnanya hitam, pekat gitu kan, kelihatan ya berbeda sama ayam yang lain gitu. Itu awal mula saya membudidayakan ayam cemani karena saya memang tertarik dari Ayam. bentuk ayam Bentuk ini. ayam. Nah Mas, di luar sana tuh banyak mitos bilang kalau ayam cemani ini identik dengan yang namanya pesugihan. Itu fakta atau mitos? Kalau untuk itu sih sebenarnya untuk itu sebenarnya sih ya cerita mitos sih sebenarnya. Itu tergantung karena kan negara sekitar negeri kita sendiri kan banyak tradisi dan budaya. Jadi ya terpengaruh karena itu gitu. Nah, ada nggak kayak acara-acara adat tertentu, misalnya kayak di Bali ada adat tertentu, atau di daerah manapun yang harus menggunakan ayam cemani yang Mas tahu dari orderan para kliennya Mas? Kalau untuk mungkin di beberapa tradisi mungkin ada kayaknya sih ya. Tapi kalau misalnya untuk persugihan atau ya itu mungkin cerita. Kalau untuk modal bisnis budidaya ayam ini start dari berapa nih supaya morning people yang ada di rumah yang punya lahan luas bisa memulai bisnis ini juga nih Mas? Untuk modal awal sih
Kurang lebih ya sekitar nggak sampai 10 juta kita udah bisa Oh nggak ban sampai sih. 10 juta. Jadi pertama kali punya lahan kosong, terus kayak gitu piara cewek cowok gitu. Cewek cowok jantan betina, cewek cowok nggak sih? Jantan betina, terus kayak gitu baru diternakin gitu ya Pak Iya. ya. Ini masa bertelurnya setiap berapa? Apakah sama kayak ayam-ayam biasanya atau setiap waktu malam Jumat Kliwon baru? Iya benar. Untuk ayam cemani sendiri bertelur ya sama sih pada ayam-ayam pada umumnya kan. Itu sama seperti itu. 3 bulan. Oh enggak lah mas. Kurang lebih sekitar usia siap kawin itu sekitar kurang lebih 8 sampai 9 bulan dia udah siap produk. Oh, 8 sampai 9 bulan. Nah, Kristal kamu 28 tahun sudah siap? Sayang siapin aku. Vi, tapi ini kita masih lanjut ngobrol dengan Pak Estiak dan juga ayam cemaninya yang luar biasa mencekam ya kan. Tapi kita punya VT satu lagi nih yang lebih mencekam dan juga membuat morning people di rumah terpenganga. Langsung aja yuk, ini dia kita saksikan. Hampir setiap orang menyukai berbagai olahan ayam. Namun apa jadinya bila yang digunakan ayam cemani? Ya, meski ayam serba hitam hingga ke dagingnya ini kerap dihubungkan dengan sesuatu yang mistis. Namun ternyata rasanya juga tak kalah nikmat loh morning people. Selain itu jenis unggas ini sangat langka. Sehingga satu ayam cemani membutuhkan biaya sekitar 200 US dollar atau hampir 3 juta rupiah di Indonesia. Bahkan di luar negeri, harganya bisa mencapai ribuan dolar. Olahan ayam cemani bahkan ada yang dihargai 35 juta rupiah per porsi. Seperti yang dihidangkan oleh salah satu restoran di Amerika. Tak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Masyarakat dunia sudah mengetahui khasiat mengkonsumsi ayam khas Indonesia tersebut. Daging ayam tersebut sudah diteliti mampu mempercepat proses penyembuhan dari penyakit. Bahkan daging ayam cemani ini mengandung banyak kalsium dan mineral diperlukan oleh tubuh. Karena itu ayam cemani atau ayam hitam ini cocok diolah menjadi berbagai varian seperti sup ayam cemani yang sangat nikmat. Bahan-bahannya juga tergolong sederhana, yakni 1 ekor ayam cemani yang dipotong 4 bagian, 4 siung bawang putih iris, 3 siung bawang merah iris, 1 liter kaldu ayam, 3 batang wortel iris, 1 batang daun bawang, 1 batang daun seledri, 3 buah kentang kupas dan potong, bawang merah goreng, dan tak ketinggalan 2 sendok teh garam. Nah, morning people, langkah pertama untuk membuat sup ayam cemani yang enak adalah dengan menumis bawang putih dan bawang merah yang sudah kalian siapkan tadi sampai tercium bau harum. Kemudian, tambahkan kaldu ayam dan juga air secukupnya. Masak hingga mendidih. Jangan lupa untuk diaduk juga sampai merata ya. Selanjutnya masukkan 4 potong ayam cemani ke dalam rebusan kaldu. Masak hingga empuk dan matang. Tambahkan juga wortel, daun bawang, dan kentang ke dalam rebusan kuah. Terakhir, tambahkan 2 sendok teh garam, bawang goreng, dan daun seledri sebelum sup ayam cemani diangkat. Siapkan mangkuk besar, kemudian tuangkan sup ayam cemani. Tara, sup ayam cemani siap untuk dihidangkan. Kemudian yang terkenal adalah sup ayam cemani He Chi Tang asal Taiwan. Bahan-bahannya ada 1 ekor ayam hitam, 50 gram bawang putih, 10 gram goji berry, garam, dan juga kaldu jamur secukupnya. Lalu 500 ml air. Cara memasaknya adalah cuci bersih ayam cemani, keluarkan jeroan, potong ayam boleh menjadi 8 bagian. Rebus ayam selama 5 menit, ambil lemak yang mengambang di air rebusan, dan buang, lalu angkat. Masukkan ayam cemani, goji berry kering, dan jujube ke dalam slow cooker. Rebus air, tuangkan ke dalam slow cooker. Gunakan low setting, masak selama 25 menit. Tambahkan garam, lalu koreksi rasa. Angkat dan sajikan. Sup herbal ayam hitam siap untuk disantap morning people. Wah, kelihatan lezat semua kan morning people? Jadi kalau Anda pilih yang mana nih? Morning people, balik lagi nih sama Pak Iskak. Masih soal tentang ayam cemani. Tadi kan ada resep-resep mengenai olahan ayam cemani. Mas pernah nggak sih nyobain daging ayam cemani sendiri? Pernah? Wah, gimana tuh mas rasanya? Enak. 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 Sama ayam-ayam kampung atau ayam-ayam lain? Tergantung cara ngolahnya sih ya. Oh gitu. Iya. Tadi kalau misalnya kita lihat di VT itu kan ayam cemani itu kan kayak bentuknya itu sama kayak ayam kampung ya, kurus-kurus gitu ya. Nah, beda dengan ayam negeri kan pasti kan
Kalau ayam kampung kan lebih alot. Nah, apakah ayam cemani juga dagingnya agak lebih alot gitu? Enak sebenarnya ayam cemani ini, untuk rasa dagingnya pun juga enak. Kalau masalah alot atau enggaknya tergantung kita cara ngolahnya aja sih. Tekstur dagingnya lebih alot tapi dibanding ayam Kalau biasa kamu ya. yang olah kayaknya nggak bisa deh, alot susah. Nah, ini omset mengenai PPKM saat ini nih Mas. Ayam cemani itu malah omsetnya naik drastis karena orang mau cari uang dengan cara lain atau ya kan siapa tahu. Benar. Atau malah turun juga karena PPKM ini omsetnya. Iya, kita terkena dampak sih. Terkena dampak. Terkena dampak juga. Dampak naik apa dampak turun? Turun. Turun ya? Turun. Oh, satu ekornya berapa sih Mas ayam cemani itu? Untuk satu ekor sendiri tergantung dari usia. Untuk paling dewasa sendiri antara kisaran 1 sampai 5 jutaan. 1 sampai 5 juta. Oh gitu. juga ya. Telurnya sendiri itu dijual satuan ya katanya ya? Iya, Berapaan tuh Mas? per butir itu bisa sampai sekitar 150 sampai 250. Satu butir 140.000. Nah, Momi sama Dedis yang punya halaman di rumah, kita bisa ada informasi yang luar biasa dari ayam cemana. Ayam Cemani. cemani. Buat bisnisnya itu juga luar biasa ya Mas ya. Dan jarang ya di Jakarta ya. Jarang. Jarang. Tuh, Vi, makanya kalau misalnya mau punya bisnis yang bagus, yang penghasilannya baik, itu bisnis ayam cemani. Jangan bisnis ayam-ayam yang bikin kamu miskin. Aduh. Itu emang ayam-ayam kota. Ya maksudnya ayam yang harganya di kota tuh mahal banget ya Iya. kan. Ada pajaknya yang lain. Kayak enggak, keluar duit mulu, iya, ya gak sih? Aduh jangan gitu, gue udah mau nikah, jangan. Nah, ya sudah, habis ini masih ada informasi yang luar biasa buat Morning People. Yes. Tentang keadaan bisnis kerajinan Wow. dari bulu ayam. Oh, dari limbah-limbah ayam ya? Betul sekali. Salah satunya adalah bulu ayam. Sip. Yap. Kita lihat aja contoh-contoh kerajinan dari bulu ayam. Morning People, siapa nih yang memelihara dan beternak ayam di rumah? Jika Anda salah satunya, berarti Anda termasuk orang yang sangat beruntung ya. Sebab, selain daging serta kulitnya, Anda juga dapat mengambil dan memanfaatkan bulunya. Salah satunya, untuk menjadikan bulu ayam sebagai bahan kerajinan unik. Berikut sederet kerajinan dari bulu ayam. Pensil bulu ayam. Kalau kerajinan yang satu ini dapat dibuat sendiri oleh ibu-ibu di rumah bersama anak. Anda cukup menyiapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel, dan juga gunting. Gunting kain flanel hingga menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian, oleskan lem ke kain tersebut dan tempelkan bulu ayam yang sudah disediakan. Susun sesuai bentuk yang diinginkan. Jika sudah, Anda tinggal menempelkan bulu ayam pada pensil. Bagaimana pemirsa? Mudah kan? Tambahkan hiasan untuk memperindah pensil. Bros cantik. Ternyata bulu ayam juga dapat digunakan untuk mempercantik penampilan loh Morning People. Siapa sangka bulu ayam dapat disulap menjadi bros yang cantik. Kumpulkan beberapa helai bulu dan gunting hingga mendapatkan bentuk yang diinginkan. Kemudian satukan dan tempelkan beberapa bulu hingga menyerupai bentuk bunga. Bentuk hingga agak tebal. Tambahkan lagi hiasan untuk mempercantik tampilan bros. Jangan lupa tempelkan peniti pada bagian belakang dari bros. Tada! Bros dari bulu ayam pun siap untuk digunakan. Anting bulu. Tidak hanya bros saja, bulu ayam juga dapat dijadikan anting loh. Anda hanya memerlukan bulu ayam yang sudah diwarnai dan diuraikan. Tempelkan bulu pada kaitan anting, lalu kencangkan. Tambahkan liontin dengan warna senada, serta hiasan berbentuk daun, agar tampilan anting semakin indah. Wah, nggak nyangka ya, ternyata bulu dari ayam saja bisa berguna dan bisa diubah menjadi lebih cantik. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Hampir semua orang pernah merasakan, bahkan dirinya telah melakukan, melihat, atau bahkan mengalami sesuatu di waktu yang lalu, meskipun hal itu tidak pernah terjadi atau yang kita kenal dengan deja vu.
Fenomena ini merupakan perasaan luar biasa, di mana Anda sedang melalui sedikit sejarah berulang yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Namun di balik itu, ada variasi lain dari deja vu yang sama anehnya, yakni deja rif, di mana Anda merasa seperti pernah mengalami sesuatu yang sebelumnya terjadi di dalam mimpi. Sebuah studi yang pernah diterbitkan dalam International Journal of Dream Research di tahun 2010 pun mengemukakan jika 95% orang mungkin pernah mengalami deja rif di masa lalu. Namun fenomena deja rif tersebut masih dianggap misterius hingga saat ini. Hal itu berkaitan dengan mimpi yang biasanya berasal dari ingatan dan pengalaman nyata yang pernah dialami seorang. Sehingga tidak bisa dipastikan apakah deja rif benar-benar berasal dari mimpi ataupun tidak. Dari itu, orang yang mengalami deja rif seringkali bisa secara jelas mengaitkan perasaan mereka dengan ingatan yang dialami dalam mimpinya. Ingatan tersebut pun dimungkinkan menjadi sesuatu yang pernah dialami secara nyata, namun memori otak tidak mengingatnya secara spesifik sehingga terasa seperti mimpi. Tapi morning people tak perlu khawatir, karena deja rif bukanlah sesuatu yang berbahaya dan cukup banyak orang yang merasakan pengalaman tersebut. Deja vu atau deja rif. Pernah ngalamin ya, Vi? Pernah, aku kayak pernah lagi kerja bareng sama Kristal terus ternyata kejadian. Itu mah udah lama kamu ngefans sekali sama aku. Aduh. Nah kalau deja rif kamu pernah juga nggak deja rif? Pernah, ini aku pernah ngerasain ya ketika aku tidur tuh aku mimpi dililit ular gede banget. Iya, konon katanya mau dapet jodoh, Vi. Nah, itu benar. Karena sebenarnya jodoh kamu ada di samping kamu. Jodohku. Jodoh kamu ada di samping kamu. Dirimu. Gimana Mas Anang? Yes ya, Mas Anang. Kalau ya? aku sih yes ya, aku tekan yes gitu. Dan buat morning people yang di rumah, kalau pernah mengalami deja vu atau deja rif, jangan khawatir. Itu tidak berbahaya. Dan juga kalau pernah merasakannya itu di dalam mimpi, ya kan? Itu bahaya juga nggak, Kristal? Bahaya sebenarnya. Kenapa? Ya kalau misalnya kita mimpinya buruk tiba-tiba kejadian gimana, Vi? Amit-amit, jangan dong. Jadi kalau mau mimpi, kalau mau tidur harus berdoa terlebih dahulu. Oh iya benar-benar. Nah, Betul? biar berdoa dan juga mimpinya indah, kita punya satu nih kira-kira apa sih yang berkaitan dengan mimpi-mimpi. Kali aja morning people juga pernah ngalamin. Langsung aja kita lihat yuk, ini dia. Membicarakan mengenai mimpi memang selalu menarik perhatian banyak orang. Karena mimpi merupakan salah satu kebiasaan unik yang seringkali terjadi saat kita sedang tidur. Biasanya berupa gambar berjalan yang menceritakan berbagai macam hal. Mulai dari hal yang menyenangkan, menyedihkan, hingga menakutkan. Namun siapa sangka, ternyata ada beberapa fakta menarik mengenai mimpi alias bunga tidur ini loh morning people. Yang pertama, yaitu semua orang mengalami mimpi. Mulai dari orang dewasa hingga bayi sama-sama mengalami mimpi, yaitu sekitar 2 jam per malam. Bahkan dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa orang biasanya mengalami beberapa mimpi dalam satu malam. Masing-masing mimpi bisa berlangsung antara 5 sampai 20 menit. Fakta menarik selanjutnya adalah sekitar 90% cerita dalam mimpi kita akan terlupakan saat terbangun. Hal ini karena terjadi perubahan di otak selama tidur yang tidak mendukung pembentukan memori. Dengan begitu, otak akan cenderung sulit mengingat cerita dalam mimpi yang terjadi. Dan tahukah Anda, tidak semua mimpi yang dialami saat tidur itu berwarna loh morning people. Meskipun sebagian besar orang melaporkan mimpi dengan tampilan warna atau berwarna, namun tak sedikit pula orang yang mengaku hanya bermimpi dalam warna hitam dan putih. Selain memimpikan kejadian tempat atau kejadian, sebagian orang juga tentu pernah memimpikan seseorang. Terkadang kita mengingatnya atau justru malah bingung dengan sosok tersebut. Menurut pakar psikologi modern, sebenarnya sosok orang asing yang ada dalam mimpi pernah kita temui sebelumnya, meski tanpa disadari. Misalnya saja saat berpapasan dalam perjalanan, menonton televisi, ataupun melihat foto dan video dari media sosial. Fakta menarik mengenai mimpi yang bisa jadi belum banyak diketahui adalah orang tunanetra ternyata juga dapat mengalami mimpi secara visual. Dikatakan bahwa orang buta memiliki kemungkinan dapat bermimpi secara visual seperti orang pada umumnya. Berdasarkan penelitian pada orang dengan tunanetra sejak lahir, ditemukan bahwa mereka tampaknya masih mengalami pencitraan visual dalam mimpi yang dialaminya.
lupus selama mimpi juga termasuk salah satu fakta menarik mimpi. Kondisi ini bisa terjadi saat Anda mengalami tidur rapid eye movement atau REM. Tidur REM ini ditandai dengan kelumpuhan otot-otot tubuh. Fenomena ini dikenal sebagai REM atonia yang mencegah Anda mengalami mimpi saat sedang tidur. Pada dasarnya, hal ini terjadi karena neuron motorik tidak distimulasi atau tidak bergerak. Yang tidak kalah menarik adalah kemungkinan hewan juga bermimpi layaknya manusia. Banyak yang berpikir bahwa ketika seekor anjing tidur mengibaskan ekornya atau menggerakkan kakinya, ia sedang bermimpi. Meskipun sulit untuk mengatakan dengan pasti apakah ini benar-benar terjadi, para peneliti percaya bahwa kemungkinan hewan memang sedang bermimpi, sama seperti manusia. Hewan melewati tahap tidur yang meliputi siklus tidur REM dan non-REM. Nah, itulah fakta menarik seputar mimpi. Semoga bermanfaat ya morning people. Morning people, pernah nggak sih kalian mengalami mimpi yang aneh, lucu, bahkan menakutkan? Meskipun sering disebut sebagai bunga tidur, tapi ternyata mimpi juga memiliki makna di dalamnya loh. Saat tidur, berbagai peristiwa tak terduga kerap terjadi di alam bawah sadar kita. Dan siapa sangka, ternyata mimpi-mimpi yang kita alami ternyata memiliki arti. Apa saja ya? Mimpi jatuh. Pemirsa pasti pernah ya merasakan seolah-olah terjatuh saat sedang tidur. Menurut beberapa interpretasi mimpi, mimpi jatuh bisa menjadi tanda bahwa sesuatu dalam hidupmu tidak berjalan dengan baik. Mimpi tersebut mungkin menjadi pertanda bahwa Anda perlu memikirkan kembali pilihan atau mempertimbangkan jalan dan arah baru di beberapa area kehidupan. Mimpi pasangan selingkuh. Wah, kalau mimpi yang satu ini jangan sampai terjadi di dunia nyata ya. Tapi tenang aja ya pemirsa, bukan berarti dalam waktu dekat pasangan Anda akan berselingkuh dalam waktu dekat kok. Bisa aja mimpi tersebut disebabkan oleh kurangnya waktu yang Anda habiskan dengan pasangan, ataupun tidak adanya rasa saling percaya yang kuat, serta tidak percaya dengan pasangan. Mimpi hamil. Jika Anda baru saja bermimpi sedang hamil, bisa saja itu menjadi pertanda yang baik. Menurut beberapa ahli, mimpi tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa Anda akan diberi sebuah kepercayaan yang berisiko dan dapat meraih kesuksesan. Apabila tanggung jawab dijalankan dengan baik, kesuksesan ini biasanya berhubungan dengan harta dan kekayaan untuk seseorang. Mimpi digigit anjing. Banyak yang mengira bahwa mimpi digigit anjing menjadi pertanda yang kurang baik dan akan berhadapan dengan suatu rintangan di masa depan. Rintangan ini dapat berupa konflik dengan kerabat serta orang-orang terdekat. Ada pula yang mengatakan akan ada masalah yang timbul karena terjadi pengkhianatan dari orang-orang yang Anda percaya. Mimpi mendapatkan banyak uang. Pastinya morning people di rumah senang ya kalau bermimpi mendapatkan banyak uang. Eits, tapi jangan terlalu senang ya, karena konon katanya orang yang bermimpi mendapatkan uang akan mengalami sedikit kesulitan dalam kehidupan, baik usaha maupun kesehatan. Mimpi ini juga menandakan kalau Anda harus lebih percaya kepada kemampuan diri sendiri untuk meraih kesuksesan. Nah pemirsa, itulah sederet arti mimpi. Apakah Anda mempercayainya? Kristal, kamu pernah nggak sih Yes, ngalamin kesusahan dalam melakukan sebuah aktivitas? Pernah. Kayak ngupas kuaci. Pernah banget. Biasanya pakai apa? Pakai gigi, sampai Ah. agak-agak ngerongga dikit. Jangan dong. Aku punya tips-tips untuk life hack nih buat momi-momis yang ada di rumah dan buat Kristal nih untuk mempermudah aktivitas kita. Penasaran nggak? Iya dong, langsung aja kita lihat sama-sama yuk. Yap. Ini dia.
Lutfi, kamu masih ada informasi lagi nggak nih yang kita bagiin ke Morning People? Sepertinya untuk hari ini aku sudah kehabisan. Karena sudah jam 10 pagi. Oh, udah jam 10 Iya, jam 10 pagi. Artinya? Artinya kita harus pamit dulu sama Morning People. Yaps. Dan juga pasti terima kasih sudah menyaksikan Morning Update. Jangan lupa ya kalau misalnya kita tetap harus menyaksikan Morning Update setiap hari apa? Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi. Pastinya hanya di iNews. iNews. Kita juga nggak lupa nih Yap. untuk ngikutin Morning People untuk selalu jaga protokol kesehatan dengan cara pakai masker, cuci tangan dan juga jaga jarak. Jangan lupa ya. Ya, dan jangan lupa kita harus vaksin karena vaksin yang terbaik buat kalian semuanya. Dan selalu mematuhi protokol kesehatan supaya kita tetap sehat, heart imun kita tetap naik, dan tetap harus happy menonton Morning People yang ada di rumah dengan cara menonton apa? Morning Update. Sampai Ada jumpa apa kalau di hari gitu. ini? A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca, louca, louca, louca. Com o dedinho na boca, louca, louca. Com o dedinho na boca, louca, louca. Performance by DJ Opus Remix.